Shalom, selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi di channel King of King TV. Pada kesempatan malam hari yang indah ini, saya ingin coba membahas tema yang cukup dahsyat ya, tema yang dahsyat, yaitu apakah Yesus memiliki kerajaan. Nah, ini temanya nih, apakah Yesus memiliki kerajaan? Kita ketahui kan bahwa apabila Al-Quran dan para ustadz memberitakan tentang siapa Yesus, mereka hanya membahas Yesus sebagai utusan. Mereka tidak pernah mau menyinggung sedikit pun tentang kerajaan yang dimiliki oleh Yesus, ya. Padahal kita ketahui bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia itu sangat banyak Yesus berkata-kata tentang kerajaan Allah, kerajaan Bapakku, kerajaanku. Bahkan Yesus berkata kerajaanku. Bahkan sepanjang hidup Yesus banyak sekali dia berkata-kata tentang kerajaan, ya. Tetapi kenapa para ustadz ini tidak mau sedikit pun menyinggung tentang kerajaan yang telah diucapkan, yang telah keluar dari mulut Yesus? Kenapa para ustadz ini tidak mau menceritakan? Atau mau misalnya mereka membahas satu topik, mereka cuma sibuk membahas kata utusan. Aduh, capek saya. Utusan terus yang dibahas. Emang ucapan Yesus itu cuma utusan, ya kan? Ucapan Yesus tidak hanya utusan, bro. Yesus juga berkata kerajaanku. Ya, pada waktu Yesus berhadapan dengan Pilatus, Pilatus bertanya, apakah engkau adalah raja? Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti Yesus tidak memiliki kerajaan di dunia ini. Jadi engkau tidak perlu tanya lagi kerajaan Yesus ada di mana. Betul nggak? Yesus sudah berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti dia punya kerajaan yang bukan berasal dari dunia ini. Tentaranya dari kerajaan Yesus itu bukan manusia, saudara-saudara, ya. Tentara Yesus bukan manusia. Siapakah tentaranya? Tentara dari Tuhan Yesus adalah para malaikat, ya. Malaikat aja tingginya 5 meter, saudara. Satu malaikat aja bisa melibas 100.000 orang, ya. Itu baru satu tentara Yesus gitu loh. Jadi pada waktu Yesus berhadapan dengan Pilatus, ya, ini dia nih, Yohanes 18 ayat 36. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku akan melawan. Masuk akal juga pada waktu Yesus ditangkap. Kenapa hamba-hamba Yesus tidak melawan? Ya karena Yesus itu di dalam dunia itu belum membawa kerajaan, tetapi Yesus berkata kerajaanku dari dunia ini. Kalau Yesus kerajaannya bukan dari dunia ini, berarti Yesus raja di kerajaan sorga. Siapakah raja di kerajaan sorga? Berarti dia adalah Tuhan. Begitu, ya. Nubuatan Nabi Daniel juga. Di Daniel 7 ayat 13, Yesus berkata, Nabi Daniel menuliskan dalam kitab Nabi Daniel, Daniel 7. Nah, ini dia. Aku terus melihat dalam penglihatan malam, tampak datang seorang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Ingat saudara-saudara, jangan coba-coba sekali-sekali menghilangkan kerajaan. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Jadi ini suatu fenomena, saudara, di mana orang Muslim menceritakan sebagian dari identitas Yesus, tetapi orang Muslim tidak mau menceritakan bahwa
Yesus sering mengeluarkan perkataan dari mulutnya tentang suatu kerajaan, tetapi kerajaan ini tidak pernah mau dibahas di dalam Al-Quran. Yang dibahas Yohanes 17 ayat 3, engkaulah satu-satunya Allah yang benar, langsung dibahas ke Allah Subhanahu wa taala. Enggak begitu, Saudara. Saya tidak akan pernah membiarkan kalian lari, ya, tidak akan pernah. Saya akan kejar kalian terus sampai ke ujung bumi, ya. Karena Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti dia punya kerajaan. Itu yang kau perlu cari. Jangan kau tanya pula, kerajaan emang pernah ada dalam sejarah bahwa ada kerajaan? Yesus sudah berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, jadi jangan kau cari di dunia. Ya, jangan kau cari di dunia. Kalau kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, jangan kau cari di dunia. Makanya pada waktu Yesus datang kedua kali, di jubahnya tertulis King of Kings, Lord of Lords, seperti tulisan yang ada di belakang saya. King of Kings International Ministry. Untuk teman-teman yang Kristen juga jangan pernah lupa mendukung King of King International Ministry ini. Dalam waktu dekat kita mau akte notaris. Jadi yayasan kita akan lebih dahsyat lagi menceritakan kerajaan Yesus. Jadi dalam satu perdebatan tidak akan pernah saya belum pernah melihat kristolog muslim menyentuh kata kerajaan yang ada diucapkan oleh Yesus. Apakah mereka takut? Apakah mereka takut nanti kebongkar? Jelas-jelas Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Di dalam Matius 16 ayat 28. Saya bacakan Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ya. Pada waktu juga Yesus dielu-elukan di Yerusalem, ya. Pada waktu Yesus dielu-elukan di Yerusalem, masih ingat kan? Waktu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya bacakan. Yohanes 12 ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, dengar bahwa Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya. Lalu banyak orang berkata, ya tapi kan dia kan raja di Israel, Pak. Iya, Tuhan itu memang cita-citanya ingin menjadi raja di Israel menurut yang dinubuatkan oleh kitab para nabi. Tuhan itu pengen menjadi raja di Israel, makanya Yesus disebut raja Israel, karena Tuhan sendiri yang ingin menjadi raja di Israel. Gitu, saudara-saudara. Jadi jangan karena Yesus raja Israel terus Anda mengatakan bahwa Yesus hanya berkuasa di Israel. Bukan, Tuhannya yang pengen raja di Israel. Emang salah kalau Tuhan pengen menjadi raja di Israel? Kenapa Tuhan mau jadi di Israel? Karena Tuhan menganggap Israel itu adalah anak sulungnya. Arab bukan anak sulung, bangsa-bangsa itu bukan anak sulung, tetapi Israel adalah anak sulungnya. Makanya dia ingin menjadi raja di Israel. Gitu. Jadi Yesus adalah raja Israel, berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Begitu, saudara. Jadi jangan salah memahami. Saya juga minta kepada umat muslim, bahas kerajaannya. Kalau kau nggak mau bahas kerajaannya, nanti kau yang ku kejar sampai ke ujung bumi, ya. Oke, ini lagunya nih. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapannya. Surga bumi nyatakan kebesaran-Nya, setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya.
selamanya, Allah yang kekal. Kerajaanmu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab besar perbuatanmu ajaib, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kebesaran-Nya, setiap lutut memuji menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab besar perbuatan-Mu ajaib, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kebesaran-Nya, setiap lutut menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Ya, demikianlah satu lagu yang menjelaskan kerajaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi saudara, kerajaan dari Yesus Kristus harus diberitakan dan harus dibahas tiap hari di dalam suatu perdebatan lintas agama, ya. Harus dibahas, saudara. Gak bisa Anda hanya pura-pura membahas Yesus utusan, ya, tapi kan dia diutus. Iya, tapi kerajaannya jangan lo ceritain. Kalau lo nggak menceritakan kerajaannya, sama aja lo mending lo nggak usah ceritain Yesus. Lo nggak usah bahas Yesus lagi kalau lo nggak mau menceritakan kerajaannya. Kerajaannya itu dia datang ke dalam dunia itu memberitakan kerajaannya, tapi kerajaannya nggak pernah lo mau ceritain. Yang ada cuma, tapi kan Yesus berkata sembahlah Allah yang esa. Nggak usah bahas yang aneh-aneh. Jangan lari. Saya nggak suka orang-orang yang bahas Yesus secara gamblang. Jangan kau sembunyi-sembunyikan ucapan Yesus, ya. Kalau Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia, jangan tanya di mana ada kerajaannya. Dia udah bilang kerajaanku bukan dari dunia ini, berarti cari tahu. Begitu cara mainnya, ya. Oke. Nih, satu ayat lagi saya bukakan buat Anda. Daniel 2 ayat 4. Ini adalah nubuatan Nabi Daniel tentang kerajaan yang Tuhan janjikan itu. Daniel 2 ayat 4. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta alam akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ya, itu nubuatan Nabi Daniel tentang kerajaan yang diberitakan oleh Yesus. Lalu Lukas 3. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi nggak usah dikatakan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi tidak perlu lagi Anda membahas siapa Yesus. Bahas kerajaannya, cari kerajaannya. Nggak usah muter-muter Yesus nggak menikah lah. Itu menurut saya cuma pelarian aja. Kalau memang you gentle, lu bahas kerajaan Yesus sampai tuntas. Bila perlu kita bikin debat 7 hari 7 malam untuk membahas kerajaan Yesus, di mana dia akan datang di jubahnya tertulis raja segala raja. Itu yang perlu kita bahas. Gak usah bahas, tapi kan Yesus itu kan diutus. Nggak perlu, nggak usah kabur. Saya nggak suka orang-orang yang kabur, ya. Yesus itu memang diutus, tapi diutus oleh Bapa sebagai anaknya yang tunggal, dan anaknya yang tunggal itu adalah raja, ya. Satu lagu lagi. Kau
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saya melihat saudara-saudara bahwa lagu dari kerajaan Yesus ini lebih dahsyat jauh. Tidak ada satu lagu di muka bumi ini yang lebih dahsyat dari lagu dari kerajaan Allah, kerajaan sorga, yaitu kerajaan yang rajanya adalah Yesus Kristus, ya. Jangan Anda lari, karena bagaimanapun Anda akan saya kejar sampai kemanapun, bahwa Yesus adalah Raja. Jangan engkau lari. Yesus bukan nabi, oke? Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dirugikan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan datanglah, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun kerajaan inilah yang kita beritakan, kerajaan inilah yang harus kita sampaikan, bukan kau sampaikan utusan-utusan dan utusan, ya. Nah, saya tahu bahwa Anda akan setelah diutus Anda akan membanting Yesus menjadi nabi. Saya tahu itu, ya. Tapi ingat doa Yesus. Yesus berkata, mengajarkan murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, kerajaan ini yang perlu kita cari, saudara. Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, akan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke? Yuk bergabung di dalam kerajaan Yesus. Yuk mencari kerajaan Yesus. Jangan cuma engkau utusan, ujung-ujungnya kau banting Yesus sebagai nabi. Aku tahu trikmu. Oleh sebab itu, carilah dahulu kerajaan Yesus Kristus. Oke? Selamat malam. Tuhan berkati. God bless you.